Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufid Rizky LPG absen 20. Dan saya Muhammad Ali Fazrul Fala absen 23. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum impuls, momentum, dan juga hukum Newton pada biang lala. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa benda mempertahankan keadaannya kecuali ada gaya luar yang bekerja. Ada dua kondisi di mana biang lala menerapkan hukum pertama Newton. Pertama, saat operator belum memutar biang lala, kabin yang diam akan tetap diam karena resultan gaya pada kabin sama dengan 0. Kedua, kabin yang bergerak. Jika kabin bergerak melingkar, menurut hukum pertama tidak ada gaya luar yang mengubahnya, maka ia akan bergerak lurus peraturan. Hukum Newton kedua menyatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa kali percepatan. Untuk gerak melingkar, percepatan yang relevan adalah percepatan sentripetal. Jadi, hukum kedua Newton memberikan rumus yang kita pakai untuk menghitung gaya yang diperlukan agar kabin mengikuti lintasan melingkar. Hukum ketiga Newton berbicara tentang pasangan gaya, yaitu setiap gaya yang bekerja selalu ada gaya tandingan yang besarnya sama dan berlawanan arah. Hukum ini bisa kita sederhanakan menjadi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Penerapannya pada biang lala, adanya gaya berat dari bumi yang menarik kabin ke bawah. Ini adalah aksi dari kabin terhadap bumi. Dan adanya reaksi yaitu gaya normal dari struktur kedudukan yang memberikan gaya ke atas pada kabin agar kabin tidak jatuh. Penerapan impuls. Penerapan impuls terjadi saat kabin berubah arah, bawah ke atas atau sebaliknya. Perubahan momentum menyebabkan impuls bekerja. Penerapan momentum. Rumus dari momentum adalah massa dikali kecepatan. Penerapannya adalah kabin yang bergerak memiliki momentum. Momentum berubah seiring perubahan kecepatan arah. Dasar hukum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Yasin ayat 40 yang berbunyi, "Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya." Prinsip keteraturan gerak benda langit ini sejalan dengan hukum Newton. Dan terdapat juga pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, "Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya beredar pada garis edarnya," menunjukkan hukum alam berupa gerak melingkar, orbit, sama seperti biang lala yang berputar. Kesimpulannya, biang lala adalah contoh nyata penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Gaya sentripetal menjaga gerak melingkar pada kabin. Impuls dan momentum terjadi saat kabin memulai, berhenti, dan berubah arah. Al-Quran telah menggambarkan keteraturan alam sejalan dengan prinsip hukum fisika. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, Terutama Pak Bayu Kundoro Murti selaku guru fisika. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.